Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ananda Mardianto dengan NIM 215211102 dari kelas MBS 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai penjelasan yang berhubungan dengan Al-Quran yang ada di kitab Manahidul Irfan yang berbunyi Mabahitsu tata'allaku minan nahiyati nuzuli wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabihi wa qiraatihi wa tafsirihi wa ijasihi wa nasikhihi wa mansukihi wa nahnu zalik. Jadi secara umum, ulumul Al-Quran merupakan semua aspek yang membahas mengenai Al-Quran dari mulai segi penyusunannya, segi pengumpulannya, dan dari segi turunnya, dan dari beberapa aspek-aspek lainnya. Dari ilmu Al-Quran terdapat beberapa cabang ilmu, di antara lain yaitu ada mawatin nuzul yang merupakan bagian dari ilmu nuzul Al-Quran atau ilmu yang membahas turunnya Al-Quran. Ilmu ini membahas tentang tempat diturunkannya Al-Quran seperti di Mekah, di Madinah, disampaikan ketika Nabi berada di tempat tinggalnya dan sedang dalam perjalanan atau hijrah. Asbabun nuzul sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ta'adud al-asbab wal anzil wahid, yang artinya merupakan beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Dan yang kedua adalah ta'adud al-nazil wal asbab wahid, yang merupakan suatu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Yang kedua yaitu watartibihi atau pengumpulannya. Ada proses yang sangat panjang untuk menjadi Al-Quran seperti yang dapat kita temui pada saat ini. Pengumpulan Al-Quran serta penulisannya sampai sekarang Al-Quran bisa kita baca dengan mudah. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun sebagai wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Pada jenjang ini, hafalan lebih banyak diandalkan daripada tulisan, karena hafalan para sahabat radhiyallahu anhum dan kaum Quraisy pada umumnya sangat kuat dan cepat di samping sedikitnya orang yang bisa baca tulis. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan mereka yang mendengar satu ayat, dia akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelapah kurma, potongan kulit, permukaan batu cerdas, atau bahkan di tulang-tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran pada masa itu sangat banyak. Tahapan yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau pada tahun 12 Hijriyah. Banyak dari kalangan Al-Qura yang terbunuh, diantaranya adalah Salim, bekas budak Abu Huzaifah. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sebenarnya gagasan itu pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam kitab Sahih Bukhari. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar setelah selesainya perang Yama'ah saat itu. Abu Bakar tidak mau melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga wafat, kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab hingga wafat pula. Diriwayatkan oleh Bukhari secara lebar. Tahapan yang ketiga yaitu terjadi pada zaman Amirul Mukminin pada masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 25 Hijriah. Banyaknya perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf dengan harapan akan menghindarkan perbedaan signifikan pada bacaan yang bisa mengundang perselisihan dan pecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair dan rekan-rekannya untuk mengumpulkan kembali dan memperbanyaknya. Mereka pun lalu mengerjakannya. Setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil kerjaan tersebut kepada seluruh penjuru negeri Islam serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Hal itu adalah pencempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman adalah untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam suatu mushaf dengan satu dialek bacaan. Hal ini dilakukan agar kaum muslimin bersatu pada satu mushaf Al-Quran dan menghindarkan perbedaan bacaan Al-Quran karena dialek yang berbeda-beda. Alhasil, upaya pengumpulan ini menimbulkan kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama
dan saling berkasih sayang. Upaya ini juga menghindarkan kemudaratan seperti perpecahan umat. Yang ketiga yaitu wa kitabihi atau penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad, perlu diketahui bahwa penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai pada saat ini. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pada masa ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada dua metode penting yang dilakukan Rasulullah dalam penyusunan Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan mode hafalan. Rasulullah adalah orang yang pertama menghafal Al-Quran, dan telah diketahui bersama bahwa mayoritas bangsa Arab adalah Arab jahiliyah pada waktu prawahyu. Apabila ayat Al-Quran turun, Rasulullah akan mengumpulkan para sahabat yang ditunjuk untuk segera menuliskannya, sekaligus menunjukkan peletakan surat dan ayatnya, sehingga penulisan itu membantu penghafalan dalam hati. Cabang ilmu yang ketiga yaitu ilmu Tawarik al-Nuzul, yang mana ilmu ini mengkaji tentang turunnya ayat secara mendetail dan diketahui masa turun ayat tersebut, tertib turunnya. Yang keempat adalah ilmu qiraah. Dengan ilmu ini diketahui adanya beberapa ragam yang diterima Rasulullah. Kemudian yang kelima adanya cabang ilmu tafsir, yang mana merupakan ilmu ulum Quran yang paling penting di antara ilmu ulumul Quran yang lain. Pada waktu Nabi masih hidup, beliau sendiri yang menjelaskan apa maksud dari ayat tersebut. Maka hadis Nabi disebut sebagai penjelasan dari Al-Quran. Dan ada ilmu ijaz Al-Quran, yang mana merupakan ilmu yang bertujuan agar seorang dapat kemudian yang keempat yaitu cabang ilmu qiraat. Dengan ilmu ini diketahui ragam bacaan Al-Quran yang diterima Rasulullah. Dan yang kelima ada ilmu ijaz Al-Quran, yang mana ilmu ini bertujuan agar seseorang dapat menerangkan kekuatan susunan lafaz sehingga dipandang sebagai mukjizat karena dapat melemahkan pakar bahasa Arab pada saat itu. Seperti misalnya kan Al-Quran menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, dan cabang ulumul Quran yang terakhir yaitu ilmu nasik dan mansukh, yang mana nasik merupakan penghapusan atau penggantian oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap salah satu hukum syara dengan dalil syara yang terbaru. Sedangkan maksud berarti dalil yang diganti atau dihapuskan lafadznya atau lafadz yang dihapuskan. Dengan ilmu ini dapat diketahui mana ayat yang diganti dan mana ayat yang menggantinya. Dengan ilmu ini pula seseorang dapat mengetahui hukum yang sebenarnya. Mungkin cukup itu saja penjelasan mengenai ulumul Al-Quran, cabang-cabangnya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.